Kenapa? Proses pembahasan itu sudah cukup panjang, sudah cukup lama sebenarnya. Hanya di Pak Abdullah Saleh ditahan dulu. Boleh, Ada boleh. penelpon mungkin dari jauh, Pak. Ya, Halo, silakan. assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Dengan Rinal, Pak. Rinal di mana? Di Darussalam. Di Darussalam. Silakan, Saudara Rinal. Assalamualaikum, Bapak narasumber. Waalaikumsalam. Begini, Pak. Saya melihat kita kan sebenarnya secara nasional ada Basarnas, Pak. Basarnas. Nah, Badan SAR Nasional. Ya. Nah, petunjuk pelaksananya kan sudah ada semua, tapi daerah pun harus membentuk badan ini. Mhm. Nah, nanti di dalam proses bantuan itu apakah Pemprov itu ada dana khusus juga, Pak? Mhm. Jadi apakah nanti pada saat terjadi bencana, dana yang disediakan oleh pemerintah Nanggro Aceh itu bisa langsung dicairkan? Artinya bisa langsung dicairkan. Nah, nanti ini kan ada sosial, dinas sosial juga ada, Pak. Ada bantuan dana. Apakah nanti ini nggak overlap dana bantuan ini, Pak? Ya. Kemudian yang kedua, saya ingin menanyakan bagaimana dengan kabupaten kota? Apa juga harus membentuk kanun lagi? Kanun pelaksana lagi? Bagaimana nanti koordinasinya? Atau tidak ada kanun lagi di kabupaten kota? Ya. Yang ketiga, Pak, kadang-kadang di Aceh ini bencana sesaat bisa terjadi seperti longsor. Longsor Cor Panglima, longsor daerah Brute, Pantai Barat Selatan. Apakah itu juga dianggap rutinitas itu bencana alam terus, Pak? Nah, bukankah kita nggak membuat ada satu early warning system? Jadi jangan menunggu bencana, tapi bakal terjadi bencana ini segera diantisipasi. Ya. Seperti daerah-daerah longsor yang kita perkuat dengan katakanlah dengan konstruksi-konstruksi yang tidak dianggap itu bencana, Pak. Jadi rutinitas itu juga apa dianggap nanti bencana? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Pak Rinal. Ya, silakan Pak. Dari siapa, Pak? Ya, terima kasih. Saya Habib Azhar Nur, mantan panitia legislasi juga dulu di Aceh Utara. Kebetulan ini narasumber saya kenal semua ini, Pak Fares, Pak Maudi. Saya ingin tanyakan begini, Pak Maudi dan Pak Jafar. Sesungguhnya itu datang musibah itu tidak terlepas daripada ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam kita menyikapi bencana ini, tentu disusun Aceh. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak. Didu sudah terputus hubungan komunikasi, keinginan ingin nimbrung cukup besar, namun apa daya, ada keterbatasan mungkin ya. Baik, ada dua penelpon. Ini ada lembaga Basarnas dan tentu di kanun juga ada mengisyaratkan sebagai pelaksana di lapangan di samping Basarnas itu sendiri. Gimana Pak Abdullah Saleh? Ya, yang pertama sekali kalau soal keterlibatan semacam badan SAR, badan SAR nasional, kemudian juga berbagai komponen-komponen elemen-elemen lain, itu memang diwadahi atau difasilitasi lah oleh kanun ini. Jadi diberi peluang semuanya berperan dalam penanggulangan bencana ini. Lalu kemudian bencana ini kan nanti adanya klasifikasi bencana. Ada status status bencana. Ada bencana yang statusnya bencana kabupaten, kemudian ada bencana provinsi, kemudian ada bencana nasional, bahkan ada bencana internasional gitu. Bencana dunia. Seperti kita yang lalu bencana tsunami, gempa dan tsunami itu oleh PBB sudah menetapkan sebagai bencana internasional. Kemudian kalau bencana nasional itu memang ditetapkan dengan keputusan presiden itu. Kemudian kalau bencana provinsi
ditetapkan dengan keputusan gubernur, kemudian juga bencana kabupaten, itu kan dengan keputusan bupati atau wali kota. Kemudian ini kriteria bencana ini kan juga dilihat salah satunya dari dampak yang ditimbulkan. Bisa jadi misalnya bencana yang terjadi di Aceh juga berdampak bukan hanya Aceh saja, misalnya berdampak ke Sumatera Utara. Ini kan juga sudah antar provinsi. Ya. Jadi mungkin ini nanti sudah termasuk bencana nasional. Ini kaitan dengan status bencana. Kemudian ada hal lagi yang lain yang perlu kita pahami bersama, bahwa pengertian bencana itu tidak hanya pada bencana alam semata-mata, tapi sudah diperluas sedemikian rupa juga termasuk bencana non alam. Bencana non alam ini seperti misalnya kegagalan teknologi. Kegagalan teknologi seperti kalau yang di Lapindo, Jawa Timur itu kan kasus Lapindo ini juga dianggap sebagai kegagalan teknologi. Kemudian juga ya beberapa kalau kejadian di luar negeri itu yang sampai meledaknya bom reaktor nuklir Chernobyl yang di Chernobyl yang di Rusia kan. Tapi mudah-mudahan ya kita juga tidak. Jadi ini bencana-bencana yang non alam dan ini juga diatur sebenarnya. Lalu kemudian juga ada yang termasuk bangunan yang tidak sesuai dengan BESTEK mungkin Pak Abdullah Saleh ya, dan bangunan-bangunan yang dibangun ini yang tidak sesuai dengan aturan, kemudian terjadi rubuh, apa juga diatur dalam kanun ini Pak? Ya sampai ke detil begitu tidak. Dalam kanun ini tidak mengatur sampai demikian. Tetapi ini juga termasuk ke dalam nanti tata ruang. Kemudian juga tata bangunan, tata kota dan segala macam. Ini yang juga tidak lepas kaitannya dengan perencanaan pembangunan. Jadi inilah yang nantinya setiap pembangunan dilaksanakan juga harus difikirkan dampak, harus diantisipasi yang bisa menimbulkan bencana. Kalau dibangun misalnya perumahan penduduk, itu sudah harus dirancang yang dari aspek bangunan yang tidak mudah roboh misalnya. Ada antisipasi bila memang terjadi gempa dan segala macam, ini tidak akan membahaya. Yang berikutnya juga dari aspek yang tadinya kalau terjadi kebakaran, misalnya ada jalan masuk untuk mobil pemadam kebakaran, jangan sampai tertutup. Jadi dari sejak pembangunan itu sudah harus ditekankan supaya berwawasan yang mampu menghindari dari risiko bencana tadi. Jadi ini sudah dilakukan dari awal. Baik Pak Mawardi, ini seperti penanya tadi Pak Rinaldi, ini apakah harus dijabarkan lagi ke tingkat kabupaten kota Pak untuk menerjemahkan aturan-aturan hukum atau regulasi untuk penanggulangan bencana ini? Ada hal-hal tertentu yang memerlukan pengaturan lebih lanjut pada tingkat kabupaten ya. Misalnya menyangkut dengan ketika bupati akan menyatakan daerah itu sebagai daerah bencana. Tapi secara umum kanun ini sudah mengatur juga apa yang dilakukan oleh aparatur di tingkat kabupaten. Ya. Cuma dikatakan kalau ada hal-hal yang menyangkut dengan kewenangan kabupaten lebih lanjut, itu bisa diatur oleh peraturan bupati. Karena kanun ini mengatakan ketentuan pelaksanaan sepanjang itu menyangkut dengan kewenangan gubernur itu akan ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur. Sedangkan yang menyangkut dengan kewenangan pemerintah kabupaten kota itu akan ditindaklanjuti dengan peraturan bupati atau peraturan wali kota. Ini kemudian yang ditanyakan oleh Pak Rinaldi tadi ya, apakah tidak akan overlap dan segala macam. Nah, justru keberadaan kanun ini itulah untuk menghindari overlap itu. Ya. Jadi kanun ini sudah memberikan ada porsi masing-masing. Ya. Sehingga diharapkan dengan demikian tidak akan terjadi overlap. Dengan adanya Badan Penanggulangan Bencana yang akan mengkoordinasikan ini semua. Yang bahkan kalau dalam situasi terjadi bencana, mereka akan menjadi komandan, ya. Akan menjalankan fungsi komando. Nah, dengan adanya fungsi badan ini nantinya diharapkan
kalau sebelumnya tanpa koordinasi, peluang untuk terjadinya overlap itu besar sekali. Tapi dengan adanya suatu badan yang bertugas untuk mengkoordinasikan ini semua, maka peluang overlap itu menjadi sangat-sangat kecil. Nah, itu yang pertama. Kemudian tadi juga dikatakan bagaimana dengan kita sering terjadi bencana, terjadi longsor dan segala macam. Inilah yang tadi saya katakan bahwa sebenarnya penanggulangan bencana ini dilakukan secara terkoordinir, multi stakeholder, multi lembaga, ya, dan dilakukan secara bersinergi. Persoalan jalan dan segala macam itu nggak mungkinlah ditanggulangi oleh badan ini. Ya, dia tidak punya keahlian. Ya? Terjadi bencana wabah dan segala macam. Dinas kesehatanlah yang pertama. Ya, itu seperti itu. Sebentar Pak Mardi, kita terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Pak? Dengan Iwan di Lampung Nurut ini Pak. Ya, Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Ya, saya ingin bertanya yang pertama dengan Pak Abdullah Saleh ini ya. Pertama tentang sejauh mana kepatuhan pemerintah dalam untuk mengajukan saat penyusunan perencanaan tata ruang itu Pak, bila tata ruang itu tidak sesuai, apakah pemerintah dapat digugat untuk itu? Yang pertama. Yang kedua, untuk Pak Mawardi, ini menarik mengenai komandan ini Pak. Kita ketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana itu adalah pejabat eselon 2B. Bagaimana dia mampu melakukan koordinasi dengan lembaga teknis yang itu eselon 2A. Nah, yang terakhir saya ingin tanya ke Pak Jafar. Ini antara tentang kewenangan ini Pak. Kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Tadi berbicara tentang kekhususan Aceh. Saya dari pertama tadi belum mendengar apa sih yang khusus Aceh ini sehingga harus berbeda, harus membuat kanun yang agak spesifik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Kita mulai dari Pak Jafar. Silakan Pak Jafar. Ya. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama tadi mengenai kekhususan Aceh ya. Yang pertama apa kekhususan Aceh ini sehingga perlu dibuat kanun ya. Memang kalau secara nasional sudah ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 yang juga bisa menjadi pedoman. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang merupakan pedoman dalam penanggulangan bencana. Kemudian di dalam UPA itu sendiri meskipun tidak secara eksplisit diperintahkan tentang penanggulangan bencana, tentang perlunya kanun tentang penanggulangan bencana. Namun kalau kita lihat beberapa pasal, beberapa ketentuan dalam UPA yang merupakan landasan yang harus dijabarkan lebih lanjut dengan kanun ini, karena di dalam UPA itu sendiri diberikan kewenangan kepada pemerintah Aceh dan juga pemerintah kabupaten kota untuk mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan dari pemerintah Aceh di sini. Khusus tentang kondisi Aceh yang sangat berbeda dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, yaitu menyangkut dengan letak geografis Aceh yang menyebabkan banyak sekali terjadi bencana atau memiliki potensi bencana yang luar biasa. Oleh karena itu keberadaan dari kanun ini dianggap sangat penting dan relevan untuk diatur di Aceh dan diberlakukan. Di samping itu juga dengan adanya kanun ini bisa memperjelas mana kewenangan pemerintah Aceh,